Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Traders. Kembali lagi bersama saya, Kang Ajay, market analis dari IFTIS Indonesia. Seperti biasa, saya mencari opportunity untuk di market atau pair XE USD atau gold. Kita mulai terlebih dahulu mencari market structure-nya atau trend analysis-nya itu seperti apa. Kita mulai terlebih dahulu ya. Kita lihat dari sini bahwasanya ini impulsif. Ini koreksi. Ya. Itu dia impulsif lagi, yaitu turun ke bawah ya. Berarti dari sini teman-teman, bukan dari sini ya, dari sini terus dia naik ke atas, dia turun ke bawah gitu. Kita udah tahu bahwasanya ini terakhir. Terakhir ini 1 2 3 terus setelah itu apa teman-teman, 4. Nah, kita lihat bahwasanya ini udah dipecahkan ya. Artinya ini dipecahkan, double topnya itu dipecahkan, dan juga sudah mengambil daripada story rewardnya 1:1 targetnya ya. Targetnya semisal pattern itu tarik dari sini itu ke bawah, ini sebenarnya sudah diambil ya, itu cuma diambil beberapa pipsnya doang. Nah, sekarang kita ingin mengukur nih ya. Sekarang kita ingin mengukur kira-kira untuk target finalnya itu di mana. Jadi ada beberapa tips untuk mengukur itu. Satu, menggunakan daripada spot klasik atau horizontal. Horizontal. Nah, di sini itu ada yang disebut dengan swap zone ya. Di sini ada swap zone. Sebenarnya ini udah di touch, artinya di sini ada tanda-tanda indikasi dia tuh akan mengalami sebuah kenaikan. Namun kita lihat terlebih dahulu di time frame yang lebih kecil atau daripada lower time frame-nya itu memberikan indikasi atau informasi seperti apa. Kita lihat lebih presiskan lagi seperti biasa teman-teman ya. Saya selalu menggunakan Fibonacci untuk dijadikan sebagai panduan ya. Acuannya tetap kita menggunakan supply and demand atau support system secara klasik. Jadi kita pertama kali hitung dulu ini ya. Dari impulsnya ini ada koreksi besar seperti ini. Kita lihat, tandai dulu. Dua gerakan ya, ini satu, kedua. Satu, kedua. Kita udah dapat bahwasanya ini masih ada chance dia tuh untuk istilahnya itu turun lagi ke bawah gitu ya. Ada chance untuk turun lagi ke bawah untuk melengkapi daripada korektif wave-nya itu sendiri ya. Jadi kita lihat ini ada di 7886 0,786, ini satu daerah sini ya. Setelah itu saya lihat di sini ya 78,6. Nah, setelah itu saya tuh mencari 3 titik ya, price projection atau menggunakan Fibonacci extension ya. Berarti tariknya dari sini ke bawah. Nah kita lihat di 0,618 atau di 100% itu dari bawah. At least di itu 0,618 itu terjawab nanti ya. 0,618. Nah, kemudian setelah itu saya menggunakan tetap ya retracement daripada eksternal. Berarti target jenis X, EY, 2 gerakan ya. 2 gerakan. Ingat, angka daripada 1.272 and 2.240 itu merupakan area false break-nya itu daripada 1618 sama dengan 2,618 gitu ya. Berarti di sini udah bertepatan juga. Jadi saya akan tandahkan terlebih dahulu. Pelan-pelan teman-teman ya. Saya hapus dulu. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, selangkah selanjutnya gimana? Jadi saya itu bisa menggunakan dari XEY, XEY. Jadi dari sini 2 gerakan juga teman-teman ya. 2 gerakan juga. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya itu saya sudah bikinkan kelas umum di YouTube ya tentang Fibonacci. Nah, Fibonacci di sini itu bertepatan di sini. Artinya harga yang sudah terlewati daripada angka Fibonacci ini sudah tidak berlaku. Ya. Sudah tidak berlaku. Nah, kita lihat bahwasanya ini merupakan ini ABC ya. Artinya ada satu lagi gerakan. Nah, kita lihat dari time frame kecil. Nah,
kita itu hanya membidik ini ya teman-teman ya, kita hanya membidik segini doang ya. Jadi spot kita ketika lihat chart, pandangan kita itu jangan terlalu jauh-jauh ke belakang, oke? Semisal ini intraday ya. Oke, lanjut selanjutnya gimana? Setelah kita dapat data barusan ya, kira-kira kalau misalnya kita mau entry sell itu di mana? Jadi kita perlu menganalisa lagi teman-teman ya, dari market structure itu seperti apa, dan gelombangnya tuh wave-nya udah terbentuk ke berapa gitu ya. Jadi saya langsung turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu H1 ya, untuk mencari presisinya itu seperti apa. Oke, awal mulanya kita mulai dari sini teman-teman ya, kita mulai dari sini. Nah setelah itu kita melihat bahwasanya ini ya, ini kemarin teman ya, ini kemarin ada cikal bakal ya. Jadi di sini tuh ada yang disebut dengan pattern, oke. Di sini tuh ada pattern. Nah, oke. Ada pattern yang disebut dengan triple bottom ya. Oke, di sini ada pattern triple bottom. Oke, setelah itu kita ukur targetnya itu, neckline-nya itu dari sini teman-teman ya, neckline. Oke, nah, dari neckline sini ke sini ya. Sini. 1:1 ini sudah tercapai. Oke, 1:1 sudah tercapai. Oke, 1:1 sudah tercapai. Artinya kita target daripada pattern ini sudah tercapai. Nah, sekarang kita mengukur wave-nya itu seperti apa. Oke ya. Kita mengukur gelombangnya itu kira-kira mau sampai mana. Nah, kita asumsikan ini 0. Oke, sekarang mulainya dari sini, ini 0. Oke. Ini 0. 0. Berarti 1-nya itu mana? Ini 1 ya. 1. Bentar teman-teman. Ini 1. Oops, sorry. Bentar. Ini 1. 1, terus ini 2. Oke, 2. 2, berarti ini udah menyentuh ke 3. Oke. Ini 3, tapi 3-nya masih belum jadi ya teman-teman ya. Kita ingin mengukur daripada 3-nya kira-kira mau sampai mana selesainya itu. Berarti gerakan ketiga setelah itu ada 4, 1 ke 5. Oke. Jadi skenario-nya itu 1, 2, nah 3 ini masih belum selesai. Jadi kita akan mengukur nanti itu 4, setelah itu ke 5. At least either 5 itu istilahnya 5 bisa jadi panjang daripada 1, dan juga ke 5 itu equal, atau 0,618-nya itu daripada wave ke 1 gitu ya. Jadi kita ukur nanti teman-teman. Nah artinya apa? Untuk di gold, untuk intraday kita bisa mencari opportunity untuk buy gitu ya, untuk buy. Oke. Atau langsung ke nanti nunggu N5 wave ya, terakhir daripada gelombang terakhirnya itu teman-teman. Maka caranya gimana? Jadi caranya itu saya mengukur daripada kira-kira ini untuk A-nya itu kira-kira selesainya sampai mana ya. Kira-kira sampai mana? Jadi saya mengukur dari sini, oke, 0 ke 1 saya cari ke ini. Oke. 2,618 ini merupakan area targetnya targetnya daripada gold. Oke, terus langkah kedua saya tuh ingin mengukur juga kira-kira nanti semisal ini 4-nya terjadi teman-teman. Kira-kira 4-nya itu terjadi, kira-kira itu untuk mencari opportunity buy itu di mana. Ingat, kalau kita untuk mencari titik wave keempat, berarti kita harus melihat daripada itu pattern itu sendiri teman-teman ya. Berarti pattern continuation, oke. Semisal di sini tuh bergerak seperti ini teman-teman ya, nanti semisal dia itu turun ke bawah. Nah, kita bisa opportunity buy. Semisal di sini ada pattern, oke, di sini ada pattern falling wedge atau flag, itu terserah. Nanti pattern continuation yang jelas, oke. Pattern continuation itu merupakan salah satu untuk melanjutkan ke itu ya. Nah, yang kedua, kita udah mengetahui ini datanya itu kita udah mengetahui. Kita asumsikan, oke, kita asumsikan. Ingat, wave keempat, nanti calon wave keempat itu jangan sampai overlap terhadap ke wave 1 ya. Nanti semisal itu jadi. Nah, kita bisa mengukur lagi ini, kita asumsikan ini udah
valid jadi high, maka oleh karena itu teman-teman, saran saya harus kuatkan dulu market structure-nya ya. Kita tarik dari atas bawah. Ini saya asumsikan ini udah valid untuk menjaga-jaga ya. Dan biasanya itu di 0,782, sorry 0,382 ini merupakan sebuah areanya di sini. Nanti ya. Nanti kita lihat di sini. Intinya kita jaga jangan sampai overlap ke satu. Ketika overlap berarti itu gagal wave 4-nya ya. Maka dia itu akan dimulai daripada distribution, setelah itu terjadi sebuah participation ke bawah ya. Artinya ada turun ke bawah nanti. Semisal ini malah overlap. Overlap itu menyentuh ke bawah gini teman ya, nyentuh antara dari wave 1. Dia tuh tidak akan jadi 5-nya itu tidak akan jadi, bisa jadi dia akan terus turun ke bawah. Kalau overlap gitu ya. Syaratnya adalah jangan sampai ini overlap. Misal ini turun segini, misalkan ini ada pattern di sini, kita bisa buy untuk membidik wave 5-nya itu selesai. Oke, jadi kita selesai, ketika selesai kita bisa opportunity untuk sell mengikuti pada higher time frame-nya itu akan terjadi mengalami sebuah penurunan. At least kita akan mendapat daripada 0.0 di sini 1885 gitu ya teman-teman ya. Oleh karena itu sekarang kita untuk mengukur seakan kita semisal kita itu mau scalping, kira-kira mau di mana? Ingat di time frame higher time frame-nya yang besar ini masih ada chance dia untuk mengalami sebuah penurunan. Kita ini mengukur terlebih dahulu ya, kira-kira untuk mencari opportunity sell-nya itu kira-kira yang untuk bisa jadi intraday atau istilahnya semi scalping kita di mana? Jadi kita bisa ukur dari 1 ke 2. Nah, di sini kita lihat bahwasannya oke, 1 ke 2 kita lihat ini bentar teman-teman. Oke, ini 1 2. Nah, kita lihat bahwasannya ini 1618 ini merupakan area kita menentukan cluster. Nah, di sini itu ada ini ya teman-teman ya, ada resisten. Oke. Ada resisten ya. Ini masih belum high quality ya teman-teman ya, karena ini itu supply-nya itu udah di touch ya teman-teman ya. Jadi tariknya itu dari bawah ke sini, setelah itu kita pindahkan ke yang abang, yang merah ini ke bawah ya. Artinya udah di touch. Ini walaupun nanti ada reaksi di sini, jadi teman-teman jangan expect dia tuh akan terus turun ke bawah ya. Oke. Oke. At least dia tuh sampai di 1910 baru kita bisa cari opportunity buy untuk membidik wave kelimanya ya. Tapi perlu diingat, wave ketiga ini ketika turun ke bawah jangan sampai overlap ke bawah ya. Oke. Itu. Oke teman-teman ya. Jadi kita bisa antisipasi untuk cari opportunity buy, area buy kita. Oke, area buy kita lihat dari sini ya. Intinya jangan sampai overlap teman-teman ya. Jangan closing price-nya itu jangan sampai itu menyentuhkan dengan wave ke-1. Itu berisiko ya. Benar, semisal dia tuh malah naik dikit ya. Kita asumsikan dia tuh malah jadi wave ke-5. Ini berbahaya. Semisal dia overlap ke bawah ya. Semisal dia tuh ada di sini daerah 1912. Jadi kita bisa cara opportunity buy target at least di 1921 atau di dikit di atasnya lagi. Cara ngukurnya gimana? Jadi kita menggunakan panjang daripada wave ke-1 ini, wave ke-5 itu di 0,018. Cara hitungnya gini teman-teman. Tarik dari bawah ke atas ya. Setelah itu kita turunkan ke wave ketiganya, semisal dia itu di 1918. Artinya di sini tuh udah jadi pattern apa gitu ya teman-teman ya. Misalkan falling wedge continuation dan pattern configuration, kita tarik dari sini 0,618 ini merupakan area targetnya. Oke. Jadi tariknya seperti itu untuk Fibonacci. Oleh karena itu, untuk mengetahui ini semua sebenarnya teman-teman harus memahami market structure. Oke. Jadi market structure itu harus paham, harus kuat. Terus tentang masalah Fibonacci-nya itu harus kuat juga untuk kita bisa mengukur at least estimation itu akan berhenti sampai di sini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saran saya teman-teman, area buy kita harus menunggu di sini kira-kira ada konfirmasi apa di sini ya. Ingat jangan sampai overlap ke 1. Berarti 1909 1906. Oke, 1909 1906. Bentar. 1909
Baik, 1906. Oke. Ya. Berarti kita asumsikan ini wave ketiga. Oke, wave ketiga udah selesai, terus ini menginjak ke wave keempat. Maka targetnya jangan jatuh sampai ke atas, wave kelima at least di 1922. Kita lihat. Wave 5. Oke, berarti ini dari sini ke sini. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk penarikan daripada Fibonacci teman-teman bisa lihat daripada channel YouTube-nya FTX Indonesia, itu menjelaskan ada zoom kelas umum. Teman-teman bisa perhatikan itu, nanti teman-teman bisa nyambung daripada analisa kita hari ini. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, sekilas outlook untuk gold hari ini. Ya, untuk gold hari ini. Ingat nunggu konfirmasi di sini ya, karena wave keempat ini bisa menjebak, oke ya. Wave keempat bisa menjebak ketika dia tuh overlap ke wave ke-1. Ini berbahaya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu dulu. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.